Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan di pagi hari ini, karena kami memulai aktivitas kami dengan bersandar kepada kekuatan daripada Tuhan. Dan kami memohon agar kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami ketika kami memulai aktivitas kami ini. Kami mau sama-sama mengawalinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pada pagi hari ini akan saya berikan dengan judul Hati yang Bersih dan Suci. Terambil dari Titus 1 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Titus 1 ayat 15 yang barusan kita sudah baca, kita diajarkan untuk merenungkan perbedaan mendasar antara orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan mereka yang hidup dalam kenajisan. Ayat ini menyingkapkan sebuah kebenaran rohani yang mendalam tentang bagaimana hati, pikiran, dan kepercayaan kita mempengaruhi cara kita melihat dunia di sekitar kita. Rasul Paulus berkata, bagi orang suci semuanya suci. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang hidup dengan hati yang murni akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang bersih dan benar. Mereka tidak mudah mencurigai atau melihat hal-hal dengan kacamata negatif. Hati yang sudah disucikan oleh Tuhan tidak lagi terjebak dalam pemikiran duniawi yang penuh dengan kecurigaan, kebencian, atau kedengkian. Bagi orang yang hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka melihat kehidupan dengan penuh kasih, damai, dan pengertian. Sebaliknya, Paulus mengingatkan bahwa bagi orang-orang yang najis dan tidak percaya, satupun tidak ada yang suci. Ini adalah peringatan yang keras. Ketika hati kita dipenuhi oleh dosa dan ketidakpercayaan, segala sesuatu yang kita lihat bisa tampak salah. Pikiran kita dipengaruhi oleh ketidakmurnian dan kita menjadi mudah untuk menilai, merendahkan, mencemari, dan bahkan menghakimi segala sesuatu di sekitar kita. Akibatnya, hati yang penuh dosa akan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang tidak benar, tidak sehat, dan tentu saja penuh dengan dosa. Dan di dalam ayat ini kita diingatkan bahwa akal budi dan hati nurani orang yang najis itu pun sudah tercemar. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kekudusan hidup, tidak hanya di luar tapi juga di dalam hati dan pikiran kita. Kita dipanggil untuk menjaga kehidupan yang bersih, yang suci, karena dari hati yang murni itulah muncul tindakan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Memang kita tahu tidak ada yang dapat membersihkan hati kita selain karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Melalui pengorbanannya, kita disucikan dan dibersihkan dari dosa. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk hidup dalam kekudusan. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus datang kepadanya memohon pengampunan dan pembaruan dalam hidup kita setiap hari, dan kita meminta kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Jadi kita belajar dari Titus 1 ayat 15, kita diingatkan kembali bahwa pentingnya menjaga hati yang murni. Sebuah hati yang telah disucikan oleh Tuhan akan melihat segala sesuatu dengan mata iman, penuh kasih, dan pengertian. Sebaliknya hati yang najis akan mengotori pikiran, tindakan, dan pandangan hidup kita. Mari kita terus memohon kepada Tuhan agar menyucikan hati kita sehingga kita bisa hidup
memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Dan kita kembali kepada Kristus setiap harinya, agar hati kita selalu terarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami diingatkan sekali lagi bahwa hati kita adalah sesungguhnya hati yang penuh dengan kelicikan, penuh dengan kenajisan. Karena itu kami memohon kepada Allah Roh Kudus agar kiranya kami senantiasa dimurnikan, disucikan setiap harinya. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, dan ketika kami menjalani hari kami pada hari ini, kami mampu menunjukkan bahwa sesungguhnya hati kami itu sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus, dan kami mau sama-sama mencerminkan pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya kehidupan kami hari ini memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.